Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Gita Putri dari kelas 1010. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua soal UN tentang metode ilmiah dan struktur atom. Nah, jadi ini soal nomor 1 ujian nasional SMA metode ilmiah. Itu nomor 1 ada beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar orang Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsumen pada umumnya mencari dan membeli beras yang putih dan bersih. Hasil sidak petugas BPOM menemukan beras yang mengandung zat pengawet seperti formalin, boraks, dan zat pemutih seperti klorin. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen dari segi kesehatan dan kualitas beras. Manakah langkah metode ilmiah yang dapat dilakukan konsumen untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras? Jadi, langkah metode ilmiah itu ada 6, yaitu yang pertama observasi, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima hasil atau analisis data, yang keenam itu ada kesimpulan. Terus habis kesimpulan itu ada produk. Nah, di sini yang ditanyakan itu untuk mengetahui. Jadi gimana sih konsumen itu tahu bahwa di dalam beras itu mengandung zat pemutih? Oke, jadi yang A itu ada mengumpulkan sejumlah fakta dari berbagai sumber terpercaya tentang bahayanya mengonsumsi beras yang mengandung zat pemutih. Yang A itu, jadi dia hanya mengumpulkan faktanya saja. Tapi di sini dia tidak tahu, ini baru tahap awal, dia tidak bisa menemukan kandungan zat pemutih itu bagaimana. Jadi jawaban yang A itu salah. Nah, yang B, melakukan eksperimen dengan menggunakan mesin penggiling untuk mengetahui kandungan zat pemutih pada beras. Mesin penggiling itu digunakan untuk mengolah padi, jadi beras. Sehingga jawaban B itu salah, karena tidak mungkin mesin penggiling itu bisa mengetahui kandungan zat pemutih pada beras. Jadi jawaban yang B itu salah. Nah, yang C, membuat hipotesis tentang pengaruh penggunaan zat pemutih seperti klorin dalam beras yang dapat membahayakan tubuh manusia. Di sini baru tahap hipotesis saja dia. Hipotesis itu hanya dugaan sementara, sehingga C itu belum bisa untuk mengetahui kandungan zat pemutihnya. Oke, yang D, melakukan eksperimen untuk membuktikan kandungan zat pemutih pada beras dengan menggunakan iodin. Di sini baru tahap eksperimen, dia baru sampai tahap 4. Sudah benar, tetapi di sini eksperimennya adalah menggunakan iodin, padahal iodinnya itu digunakan untuk pembuktian ada atau tidaknya kandungan amilun, bukan digunakan untuk zat pemutih. Jadi yang D itu salah. Yang E itu ada menyediakan alat pendeteksi untuk membuktikan adanya kandungan zat pemutih pada beras di rumah masing-masing. Dia sudah membuat alat pendeteksi. Di sini dia sudah ada di tahap produk. Maka untuk bisa membuat alat pendeteksi, dia harus mengikuti kaidah ini, yaitu yang ada 6. Ada observasi, rumusan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, ada hasil atau analisis data, kesimpulan, dan baru produk. Sehingga nomor 4 jawabannya yang tepat adalah E. Oke, soal nomor 2 itu ada urutan tahapan metode ilmiah berikut ini yang benar adalah, berarti yang di sini tuh masih salah ya urutannya. Itu di sini yang pertama menguji kesimpulan, yang kedua menyusun hipotesis, yang ketiga mengumpulkan keterangan, yang keempat merumuskan masalah, yang kelima menarik kesimpulan, yang keenam itu menguji hipotesis. Jadi urutan yang benar pada tahapan metode ilmiah itu yang pertama itu ada observasi. Observasi itu sama dengan mengumpulkan
keterangan. Jadi ini tuh yang nomor 3 ini tuh sama dengan nomor 1, urutan yang ke-1. Terus urutan yang benar lagi tuh rumusan masalah. Jadi di sini rumusan masalah itu sama dengan yang merumuskan masalah. Jadi yang 4 ini urutan kedua yang benar. Yang ketiga itu membuat hipotesis. Di sini membuat hipotesis itu sama dengan menyusun hipotesis. Jadinya ini yang urutan yang ketiga benar. Lalu lanjut yang keempat, melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen itu sama aja di sini menguji hipotesis. Jadi ini adalah urutan yang keempat. Yang kelima itu ada hasil atau analisis data. Itu sama aja kayak menarik kesimpulan, yaitu yang ini. Tetap 5. Yang terakhir yang keenam itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu sama aja kayak menguji kesimpulan. Jadi ini urutannya yang terakhir. Oke, jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah yang A, yaitu 3, 4, 2, 6, 5, 1. Soal UN struktur atom nomor 1. Berdasarkan lambang atom Fe2656, kita tulis dulu Fe2656. 26 ini itu nomor atom. Sedangkan yang 56 ini nomor massa. Jumlah proton, elektron, dan neutron dalam Fe3+ adalah, ini ada 3 plusnya. Maka proton itu akan sama jumlahnya dengan nomor atom. Sehingga nomor atom adalah 26. Berarti protonnya adalah 26. Sedangkan nomor massa adalah jumlah dari proton ditambah neutron. Sehingga dapat disimpulkan jumlah neutron adalah, yaitu nomor massa dikurang jumlah proton adalah 56 dikurang 26 sama dengan 30. Kemudian elektron, apabila atom itu netral, tidak memiliki muatan, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton, tetapi untuk kasus ini muatannya 3+, artinya melepas 3 elektron, sehingga jumlah elektronnya adalah sama dengan proton dikurang elektron, yaitu 26 dikurang 3, sehingga hasilnya 23. Berarti protonnya adalah 26, neutron 30, elektronnya 23. Jawabannya adalah jumlah proton 26, elektronnya 23, dan neutronnya 30. Di sini ada soal nomor 2, yaitu diagram susunan partikel dari unsur A dan B adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram tersebut, notasi unsur A dan B yang benar adalah ini unsur A dan ini unsur B. Soalnya adalah kita disuruh menentukan notasi unsur. Unsur A, untuk menentukan unsur kita harus menentukan nomor atom sama nomor massa. Dari mana mendapatkan keduanya?
nomor atom dapat didefinisikan sebagai jumlah proton. Jumlah protonnya di sini ada 13 proton. Untuk A berarti nomor atomnya adalah 13. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan neutron. Bisa kita lihat untuk A protonnya 13, neutronnya 14, sehingga nomor massanya adalah 27. Maka dari sini simbolnya adalah simbol dari A. Kita tuliskan unsur A-nya dulu. Yang bawah adalah nomor atomnya 13, sedangkan yang atas adalah nomor massanya 27. Ini adalah simbol untuk unsur A. Sekarang kita bikin unsur B. Sama ya konsepnya, kita tentukan nomor atom. Nomor atom adalah jumlah proton dari B, yaitu protonnya 17. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah 8 neutronnya, sehingga hasilnya adalah 35. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa notasinya adalah B, nomor atomnya 17 ditaruh di bawah, nomor massanya 35 di atas. Ya, ini adalah notasi untuk B. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, yaitu A 1327 dan B 1735. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.